Selamat datang di Cafe Breezy, Prof. Rias Rashid. Terima kasih Profesor Reynald. Ya, senang sekali. Saya senang ya, juga sama-sama. Saya dulu pada waktu baru pulang dari Amerika, Indonesia dalam keadaan rusuh tahun 98. Hampir setiap hari melihat Prof. Rias Rashid sebagai narasumber di sana. Iya, Pak. Dan Prof. Rias Rashid ini adalah arsitek tentang otonomi daerah. Ya, otonomi daerah yang pada waktu itu perbincangan di dunia internasional bahwa Indonesia akan terpecah menjadi sejumlah negara, begitu ya? Ya. Dan kemudian harus diambil langkah karena itu trustnya antara pusat dengan daerah rendah sekali pada saat itu ya. Udah terancam sebenarnya. Ya. Itu saya didatangi oleh banyak duta besar hanya untuk mengkonfirmasi itu. Dan kemudian diambil jalan tengah, yaitu kita membuat, Prof. Rias Rashid membuat usulan tentang otonomi daerah. Apa kesan Prof. Rias Rashid otonomi daerah pada hari ini? Nah, ini dia. Ya. Hari ini secara umum pemerintahan kita kan agak berantakan, Pak. Jadi tidak terkecuali pemerintahan daerah. Ya. Nah, tapi otonomi daerah itu tidak mencapai sasarannya seperti yang kita niatkan di awal karena pemerintah pusat sendiri tidak konsisten. Ya. Jadi semua presiden semuanya tidak konsisten. Ya. Jadi tidak pernah konsisten melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang kita sudah sepakati. Jadi dari waktu ke waktu otonomi itu dikurangi. Oh, direduksi? Direduksi, yang saya sebut sebagai resentralisasi. Menarik kembali kewenangan ke pusat secara bertahap. Hanya tidak ada sisanya sekarang. Oh, tidak ada sisanya? Hampir tidak ada sisanya. Ya, kenapa? Kewenangan-kewenangan itu kan sangat menentukan kemampuan daerah melayani masyarakat. Ya. Kewenangan ditarik. Sektor pertambangan ditarik. Sektor kelautan ditarik. Izin-izin semua diambil ke pusat. Ya. Ini saja yang saya tadi reaksi dalam hati saya ya. Pemagaran laut itu. Itu antara lain sebenarnya bisa dicegah kalau masih sistem otonomi lama. Di mana Pemda itu punya kewenangan mengurus laut. Dengan catatan Pemdanya benar dipilih oleh rakyat dan melayani masyarakat. Jadi sekarang kewenangan itu tidak ada. Ya, dulu kita ada 5 mile untuk untuk kabupaten kota, 10 mile untuk gubernur, untuk provinsi. Itu adalah wewenang gubernur atau sekarang wali kota? Tidak, dulu wali kota dan gubernur ya. Sampai kepada tambang kerikil dan pasir. Yang seharusnya itu, yang pada waktu itu sudah diserahkan oleh kabupaten kepada kecamatan, itu ditarik lagi kembali oleh pemerintah pusat dengan undang-undang yang baru itu. Itu cerminan ingin menguasai atau cerminan tidak percaya atau cerminan apa? Kombinasi dua-duanya. Jadi ambisi kekuasaan dia memang otonomi daerah ini kan mengurangi kekuasaan orang pusat. Betul. Orang pusat yang dulunya tuh kalau pulang ke daerah diperlakukan seperti raja kan diterima biasa-biasa saja. Karena tidak punya lagi kewenangan menakut-nakuti, memberi kompensasi, itu tidak ada lagi. Ya. Yang kedua, memang ini satu langkah yang menurut saya tidak percaya. Nah, ini yang paling celaka. Jika hubungan pusat daerah tidak berbasis kepercayaan, bagaimana bisa pemerintah yang baik? Kalau kepada anak buahnya saya tidak percaya, bagaimana dengan rakyatnya? Tapi juga bisa terjadi karena ada kerusakan. Kalau tambang dikuasai orang daerah, kemudian satu provinsi habis itu semua. Tidak begitu? Tidak juga, karena ada aturannya. Aturan tetap berlaku dan kewenangan pusat ada, cuma dia tidak mengatur langsung. Kewenangan pusat adalah mengawasi dan mensupervisi. Kalau ada penyimpangan. Jadi tetap mempunyai porsi. Dan tetap punya kewenangan memberi sanksi kalau dia menyimpang dari aturan. Gitu. Jadi ini yang tidak jalan semua. Manajemen ini tidak jalan. Yang ada itu mencurigai. Jadi daerah tidak ada lagi kewenangan yang cukup untuk mengurus rakyatnya gitu. Lantas apa yang terjadi ketika pilkada serentak dilakukan? Ini pilkada serentak juga saya tidak jelas motifnya apa. Mengapa harus serentak? Mengapa harus serentak? Mengapa harus serentak? Biarkan aja berjalan sesuai dengan historinya kan. Ini duluan daripada ini kan. Itu kan historis. Nah, yang kedua, tidak terlalu repot kita. Ini dipaksakan pilkada serentak. Dulu alasannya dulu di DPR itu seolah-olah itu bisa menghemat. Tidak menghemat juga, bakal lebih boros. Jadi saya tidak tahu mengenai keserentakan. Pengawasannya bagaimana? Kalau bahkan orang mengawasi. Semakin rumit. Semakin rumit. Nah, karena pengawasan tidak jalan, kerusakan dan
kejahatan berjalan terus. Nah, intervensi Ya. semakin banyak. Semakin sudah pasti. Ya, hampir semua pilkada itu tidak ada yang murni. Itu mengakibatkan rakyat juga mengalami kesulitan untuk mendapat pemimpin yang terbaik di daerah. Betul, Pak. Bisa terjadi itu. Sekarang sudah terjadi. Kita tidak dapat yang terbaik. Ya, semua orang tahu. Ya. Jadi memang kita ini bukannya menjadi lebih matang dan lebih sehat mengurus pemerintahan, malah semakin konyol gitu. Masa Baik, kita semakin lama merdeka kok semakin merosot kualitas pemerintahannya. Padahal cita-cita yang dibangun untuk membangun otonomi daerah itu sebetulnya adalah untuk memberikan kemandirian dan juga efektif dalam pemerintahan. Persis, Pak. Kemandirian, rasa percaya diri, tanggung jawab orang-orang daerah terhadap daerahnya sendiri. Pusat adalah mensupervisi, mengawasi, memberi sanksi kalau ada penyimpangan gitu. Itu aturannya begitu. Ya. Pak Rias Rashid, tentu kita tidak bisa terlena dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Kita perlu merekonstruksi sesuatu yang perlu kita bangun di masa depan. Artinya otonomi daerah ini kan harus kita transformasi atau kita apakan lagi supaya bisa berjalan dengan baik. Harus dikembalikan pada gagasan awalnya. Ya. Gagasan awalnya itu kan sangat jelas. Kita ingin memberdayakan, mengoptimalkan layanan dan pembangunan di daerah. Caranya diberi kekuasaan yang cukup, kewenangan yang cukup. Yang kedua, diberi sumber-sumber dana yang cukup. Yang ketiga, diberi syarat-syarat kepemimpinan yang baik yang bisa kita awasi bersama gitu. Nah, itu ide awalnya, Pak. Karena selama ini itu tidak ada. Ini saya mesti cerita sama Bapak sedikit. Saya dulu kan Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah. Iya, di Kemendagri itu. Di Kemendagri. Itu melalui meja saya, semua calon bupati, wali kota, gubernur itu harus melalui meja saya. Diusulkan oleh DPRD 5 nama ke Kementerian Dalam Negeri. Itu di meja saya. 5 nama. Kemudian Kementerian Dalam Negeri oleh undang-undang diberi tugas untuk menurunkan dari 5 nama itu 3 nama yang terbaik untuk dipilih oleh DPRD. Nah, dalam prakteknya 3 nama ini pun disertai dengan pesan supaya si Ani yang dipilih. Oh, ada pesan, ada titipan dari ada titipan dari istana, pusat. dari pusat. Karena waktu itu kan pemerintahan dikuasai oleh Golkar. Jadi Golkar, walaupun tiga-tiganya Golkar, tetap Golkar punya suara kepada kita secara tidak resmi. Ini yang harus menang. Itu era Pak Harto ya? Era Pak Harto. Berlangsung sampai era Habibie awal, sampai dengan berubahnya undang-undang itu. Jadi saya itu dapat sisa dari pelaksanaan undang-undang lama itu untuk saya eksekusi di awal-awal reformasi. Nah, tugas saya adalah menyeleksi dari 5 nama turun 3. Nah, jadi saya tahu betul bahwa kita tidak menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan dan harapan rakyat. Itu yang terjadi pada masa itu. Iya, dan itu yang kita robah. Sehingga kita bikinlah pemilihan kepala daerah itu melalui DPRD. Jadi waktu itu obsesi kita di pemerintahan waktu itu bagaimana memperkuat DPRD. Memperkuat DPRD. Karena itu yang lemah, yang berpuluh-puluh tahun itu lemah. Jadi kita kembalikan dulu penguatan DPRD. Bahkan kita kasih kewenangan kepada DPRD. Itu waktu saya beri kewenangan kepada DPRD, setiap tahun bupati, wali kota, gubernur harus memberikan pertanggungjawaban kepada DPRD. Terutama pertanggungjawaban anggaran. Nah, kalau pertanggungjawabannya ditolak oleh DPRD selama 3 kali sidang berturut-turut, maka harus ada pemilihan baru kepala daerah. Maksud saya itu biar DPRD itu betul-betul menggunakan kewenangan ini untuk menghasilkan pemerintahan yang baik. Supaya jangan ada bupati, wali kota, gubernur melakukan kesalahan, kita tunggu 5 tahun baru kita ganti. Kita ganti aja sekarang. Berarti dia tidak amanah, berarti dia tidak kompeten. Itu maksudnya. Anda memberikan trigger-trigger itu saya kepada berikan mereka. itu. Tapi ternyata saya keliru juga. Ternyata kondisi politik kita belum siap. Orang-orang DPRD dari partai-partai yang memang baru-baru semua dibentuk ini, ternyata maksud preman-preman juga. Jadi mereka memanfaatkan itu pasal, Pak. Mereka memanfaatkan itu. Jadi kalau sudah mau pertanggungjawaban itu kepada daerah, sudah bikin move. Kita akan tolak pertanggungjawaban. Padahal dia belum baca. Tekanan. Di premanisme ini muncul. Bargaining. Untuk bargaining. Bargaining ujung-ujungnya memeras bupati, wali kota, gubernur. Jadi saya juga agak sedih waktu itu. Agak sedih juga. Tapi saya pikir begini, ini konsekuensi dari satu
konsep yang baru diterapkan, kita mesti kawal supaya kesalahan itu bisa kita reduksi dari waktu ke waktu. Itu keyakinan saya. Menarik sekali, belakangan ini kita membaca Pak Prabowo ingin memperkuat juga DPR dan DPRD. Karena nanti mereka lah yang akan memilih gubernur, kepala daerah, kepala daerah begitu. Apa tanggapan Prof. Rias Rashid kesiapan dengan warna para anggota DPR dan DPRD pada hari ini? Saya sebenarnya positif mengenai itu, karena dari dulu pun saya selalu ragu dengan pemilihan langsung. Ragu karena mahal atau karena apa? Pertama, masyarakat kita tidak siap. Memilih itu kan harus mengerti siapa yang dipilih. Siapa yang dipilih, apa konsep, apa kompetensinya, bagaimana kepribadiannya. Itu kan semua gagal. Jadi selama pilkada langsung itu pasti ada baiknya. Paling tidak ada keaktifan warga negara dalam berpartisipasi. Itu pasti. Yang kedua, 1-2 kita menghasilkan orang yang baik. Tidak semua juga gagal. Tetapi paling tidak itu masyarakat kita sebagian besarnya itu tidak cukup siap untuk betul-betul menggunakan haknya memilih yang terbaik. Pertama, mereka memang tidak punya pengetahuan yang cukup. Yang kedua, media kita yang beroperasi selama pilkada tidak pernah mengkampanyekan mengenai hal-hal positif itu. Itu lebih banyak pencitraan mainnya. Sehingga literasi publik itu tidak naik ya? Tidak naik. Tidak membaik. Yang ketiga, tidak bisa dihindari politik uang. Karena orang mau menang dengan mudah, kebetulan dia punya uang atau dia punya sponsor, dia pakai saja bayar. Rakyatnya juga pun menikmati itu. Untuk sebagian yang menikmati. Bagi mereka itu, pilkada itu adalah satu masa untuk bisa dapat uang secara cuma-cuma. Sehingga menurut saya itu merusak budaya politik kita. Demokrasi tidak harus pemilihan langsung. Demokrasi itu adalah pemilihan untuk menghasilkan. Jadi demokrasi itu di samping proses, hasilnya pun adalah harus punya nilai. Jadi menghasilkan pemimpin yang betul-betul mengurus rakyat, pemimpin yang bertanggung jawab pada rakyat, pemimpin yang punya kompetensi menjawab kebutuhan rakyat. Nah, kalau ini tidak dihasilkan, demokrasi gagal dong. Makanya demokrasi itu sebenarnya equal kesejahteraan. Logikanya semakin lama kita berdemokrasi, semakin sejahtera kita. Karena rakyat dapat pemimpin yang terbaik. Punya suara yang ditampung dan dijawab oleh para penguasa. Nah, ini tidak terjadi. Karena ada distorsi. Didistorsi oleh keserakahan partai politik. Yang saya sebut keserakahan karena mereka akan mencalonkan siapa saja yang setorannya paling tinggi. Ada beberapa kasus. Atau sewa perahunya paling tinggi karena yang sini nggak cukup bisa sewa dari sini sebagian. Jangankan orang luar yang mau jadi calon bupati gubernur, internal partai saja kalau mau jadi calon dia mesti store kepada partainya, Pak. Ada kasusnya teman saya, ada kasus teman saya, bahkan teman saya ada yang sekjen dari satu partai mau jadi calon gubernur di daerahnya. Tidak bisa karena dia kalah setoran dari calon yang lain. Jadi ini yang menurut saya mendistorsi seluruh niat baik kita untuk pemilihan langsung. Dan akhirnya menstimulasi orang-orang itu menjadi koruptor atau menjadi pengumpul dana, jelas. bekerja sama dengan oligarki dan lain sebagainya. Betul. Jadi apa yang harus kita transformasi dari semua ini untuk ke depan? Jadi begini, Pak. Kalau dari segi pilkada memang menurut saya ide untuk kembali ke DPRD itu perlu kita kawal. Tapi itu tidak begitu saja kembali. Ada tata caranya yang harus diikuti. Jadi tidak bisa begitu saja dipindahkan. Itu malah bisa lebih celaka. Walaupun menurut saya mengawasi transaksi uang itu di DPRD lebih mudah daripada transaksi di lapangan. Karena melibatkan ribuan orang, puluhan ribu orang, ratusan ribu orang. Tapi kalau di DPRD kan sebanyak-banyaknya DPRD kan cuma 100, 150. Tidak melibatkan aparat, tidak melibatkan dan itu gampang sekali diketahui. Saya ngerti caranya mengawasi mereka. Bagaimana uang itu beredar. Itu mudah sekali. Baik. Jadi Pak Prof. Rias Rashid mengatakan bahwa pemilihan lewat DPR atau DPRD ini akan menarik. Harus dikaji ulang, ditata ulang,
dan diuji coba dulu mungkin satu dua daerah, baru kita laksanakan. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk begitu ya? Tidak bisa juga ujuk-ujuk. Tidak bisa kita generalisir mengatakan ini pasti lebih baik. Tidak bisa. Tapi ini ada prosesnya. Kita bisa kecolongan lagi. Bisa kecolongan. Ya. Dan ini kekhawatiran dari para penggerak demokrasi. Betul. Menginginkan pemilihan yang langsung, yang agar masyarakat tidak memilih kucing dalam karung, dapat dipercaya dan lain sebagainya. Masalahnya adalah banyak politisi yang tidak dipercaya oleh masyarakat. Ini satu kendala sendiri ya. Baik, Prof. Sebagai bangsa. Jadi dengan begitu bisa kita simpulkan sebetulnya demokrasi kita ini masih dalam proses banyak tantangan ya. Banyak tantangan dan sedang berada di jalan terjal. Ini sejak jalan turun ini. Ya. Ini kalau tidak dia meluncur bebas, Pak. Kalau tidak ditahan. Dan bisa jadi ada tangan-tangan yang juga ingin mendompleng di situ. Yang mendompleng di situ. Mendompleng di situ. Dan akhirnya kemudian kita tidak lagi bisa mendapatkan suatu sistem yang terbaik karena yang lebih baik saja selalu didompleng lagi dan akhirnya kemudian selalu kolaps lagi. Itu bisa keotik, Pak, kalau sampai ini gagal. Anda dekat dengan banyak sekali tokoh nasional. Anda pernah menjadi menteri zamannya Gus Dur. Ya. Kemudian juga ada zamannya Pak SBY. SBY saya penasihat anggota Dewan Wantipres ya, penasihat presiden begitu ya. Terus kemudian Anda juga sangat dekat dengan Prabowo. Cukup dekat. Sampai Pilpres sebelum penentuan wakil presiden. Oh, sampai sebelum penentuan wakil presiden. Setelah itu Anda menjauh atau Anda dijauhi atau apa? Saya yang menjauh. Anda menjauh. Ya, karena saya tidak mau merepotkan beliau. Karena saya tidak cocok dengan pilihan itu. Jadi saya sebenarnya sudah siap untuk bersama beliau, mendampingi beliau dalam Pilpres. Tapi karena ada ini, saya memutuskan untuk saya netral aja. Kami sering berdiskusi, itu dilakukan di rumahnya, baik di Kartanegara maupun di Hambalang. Dan beliau tuh selalu terbuka untuk meminta pendapat dan mendengar pendapat-pendapat kita. Cukup open minded lah. Jadi saya menikmati suasana itu. Anda sudah bayangkan wujud pemerintahan seperti apa ketika Anda menjadi advisor Pak Prabowo? Oh, bayangan saya dulu masih bagus sekali. Pertama karena psikologis ya. Pak Prabowo ini sejak tahun 2014 sudah menyatakan niatnya dan tekadnya untuk jadi presiden. Artinya secara mental dia sangat kuat komitmennya. Dan sudah teruji beberapa kali maju terus dan dia tetap sabar dikenal masyarakat. Bahkan ketika tahun 2019 ya, sesudah dia kalah itu kan sempat saya bilang kepada beliau, Bapak sebenarnya menang. Bapak tahu apa tidak? Saya tahu katanya. Tapi Bapak dicurangi. Saya bilang begitu. Saya tahu, dia bilang gitu. Jadi dengan dasar itu saya percaya bahwa beliau ini sudahlah menjalani semua pahit getirnya Pilpres ini. Pasti akan menjadi presiden yang baik. Ya, karena dia ingin membuktikan bahwa dia jauh lebih baik daripada semua yang dia hadapi itu. Itu yang bikin saya mengharap banyak. Dari mana Bapak bisa yakin pada waktu itu sebetulnya dia harus menang? Dicurangi dari mana Bapak tahunya? Yang 2019? Oh, kita tahu. Faktanya di lapangan luar biasa, Pak. Kita secara kasat mata saja, orang-orang yang datang pada waktu kampanye itu kan membludak luar biasa. Tidak ada saingannya kan Jokowi tidak bisa. Jadi tapi, dengan 2024 sebenarnya tidak berbeda jauh pada waktu itu? Tidak berbeda jauh. Dan Pak Prabowo tahu itu permainan-permainan seperti itu? Ini yang saya tidak mengerti. Apakah beliau tahu? Misalnya satu, keterlibatan para polisi dalam menggalang. Itu ada. Itu tidak bisa dibantah karena semua sumber yang saya datangi itu semua mengatakan, mengkonfirmasi itu. Kemudian keterlibatan para pejabat, bupati, wali kota, gubernur. Itu semua membawa pesan-pesan dari Jokowi. Ada satu berita yang juga mengejutkan di luar. Dan ini perlu ada konfirmasi dari Prof. Rias Rashid. Hasto, Sekjen PDIP, mengatakan bahwa Anda diutus oleh Jokowi untuk bertemu dengan Megawati. Padahal kalau saya dengar dari cerita Anda tadi kayaknya Anda punya pendapat tersendiri tentang Jokowi. Tapi yang diberitakan katanya Anda diutus oleh Jokowi untuk bertemu di situ mulai distorsinya itu. Di mana kebenaran? Jadi sebenarnya tidak begitu. Saya tidak pernah mengklaim bahwa saya itu diutus oleh Jokowi. Saya mengatakan bahwa saya pernah berdiskusi dengan orang kepercayaannya Jokowi, yang kebetulan adalah teman saya. Yang membayangkan bagaimana nanti Jokowi setelah
berhenti jadi presiden. Masih akan bisa berkiprah lah kepada politik gitu. Saya bilang kalau mau berkiprah secara politik maka beliau harus tetap di PDIP. Syukur-syukur bisa jadi ketua. Ya, karena kalau tidak begitu dia tidak punya landasan. Berbaik-baiklah dengan Bu Mega. Supaya Ibu Mega percaya bahwa kalau Bu Mega percaya Anda sebagai calon presiden, kan mesti dia percaya untuk jadi ketua PDIP. Itu kan belum ada konflik antara Mega dan Jokowi. Itu kan long time ago itu. Jauh sebelum Pilpres itu. Ya. Jadi ini sih orang dekatnya sudah memikirkan peran Pak Jokowi setelah itu. Nah, jadi saya memberi gambaran sebagai anak, saya kan orang ilmu politik. Saya memberi gambaran kalau dia bisa sih, kalau dia mau eksis di politik, karena Anda teman baik saya, dia harus pegang satu partai. Dan dia kan calon presiden dari PDIP. Kalau PDIP percaya dia jadi calon presiden, mestinya percaya dong untuk jadi ketua partai. Kan logikanya begitu, Pak. Nah, jadi lakukan aja pendekatan. Bukan saya disuruh mendekati. Saya tidak ada urusan mengenai itu. Baik. Jadi cerita itu ada biasnya ya? Ada bias. Ada penyimpangan. Karena ya? Pak Hasto tidak dengar langsung dari saya. Dia dengar dari orang lain. Dia dengar dari orang lain yang juga sahabat saya yang saya ceritain ini gitu. Entah bagaimana formulasinya dia, itu ditangkap. Nah, dan ketika ditangkap oleh cerita itu diangkat oleh teman saya itu kepada Pak Hasto, sudah mulai terjadi konflik dengan Bu Mega. Nah, saya ngomong ini ketika semua masih baik-baik saja. Ketika semua masih baik-baik dan kita tidak melihat bahwa akan pecah di antara mereka. Yang cilakanya itu saya dicurigai orang kan. Rias ternyata orangnya Bu Jokowi ya. Waduh, cilaka betul saya ini. Anda belakangan ini sering sekali bicara atau konsisten dari dulu ya, bicaranya adalah konstitusi, penegakan hukum, dan kemudian adalah etika. Betul. Ini adalah sesuatu yang sangat basic dan sangat kita butuhkan dalam itu bernegara. 3 pilar pemerintahan, 3 pilar negara. Berpijak di atas itu. Konstitusi, hukum, etika. Kalau salah satunya pincang, bisa rontok ini bangunan. Gitu. Konstitusinya ada, tetapi yang ramai diperbincangkan masyarakat adalah penegakan hukum dan juga kemudian rasa keadilan tentunya. Ya. Dan ini juga berakibat sekarang banyak sekali pemimpin yang kelihatannya mengabaikan etika. Kalau kita kalau etika dari dulu sudah masalah. Dari dulu masalah. Negeri tidak punya dasar etika, Pak. Ya, ini untuk Bapak ketahui ya. Saya tahun 94 sampai 96 itu konsisten melemparkan ide di media massa mengenai perlunya Republik Indonesia memiliki undang-undang tentang etika pemerintah. Sehingga setiap pejabat itu tahu di mana batasnya. Dia akan melanggar di mana dia sesuai dengan etika masyarakat. Tidak ada yang peduli, Pak. Atau tidak sampai juga pikirannya ke sana. Jadi pada waktu itu ada reaksi-reaksi dari perguruan tinggi juga yang dengan mudah mengatakan etika tidak perlu diundang-undangkan. Itu kan kesepakatan sosial. Itu. Jadi tidak perlu pakai undang-undang. Kalau tidak pakai undang-undang, tidak bisa dipaksakan orang yang melanggar etika itu untuk menerima sanksi. Ya, jadi sesuatu yang mau ditegakkan itu memang dalam konteks negara hukum harus ada acuan hukumnya. Di Amerika saja ada undang tentang government ethics kan. Apa kasus etika yang paling menonjol belakangan ini? Itu menyangkut kesetiaan seorang pemimpin pada nilai-nilai dan pada aturan-aturan yang harus dia taati. Ini dilanggar tiap hari. Padahal sumpah jabatannya luar biasa. Jadi sumpah itu sudah menjadi seremonial, tidak internalisasi. Setelah Prabowo terpilih, Anda melihat ada konsistensi apa yang diharapkan oleh Pak Prabowo dengan prakteknya? Sampai batas tertentu kelihatan ada dari pernyataan-pernyataannya kan. Saya tidak ketemu lagi. Cuma pernyataannya mau bikin second kabinet misalnya saja. Atau mau bikin supaya kabinet itu bisa bekerja cepat. Atau mau bikin supaya pemerintahannya betul-betul bisa mengatasi berbagai problem besar yang dihadapi oleh bangsa kita. Saya masih optimis waktu itu. Sampai dia bentuk kabinetnya, saya sudah mulai ragu. Waktu terbentuk kabinetnya saya sudah ragu. Karena ada banyak kompromi atau? Bukan hanya itu, Pak. Dari segi formatnya saja, sudah menggelisahkan saya sebagai orang yang mengerti pemerintahan. Saya sudah gelisah. Kenapa kok menteri jadi banyak sekali? Tambah lagi dengan semua kementerian punya wakil. Tambah lagi dengan staf-staf khusus ini itu. Tambah lagi dengan penasihat-penasihat ini terlalu besar
Ya. Artinya Jadi, manajemen untuk memanage tim yang besar itu tidak mudah. bukan saja tidak mudah, ini sangat tidak efisien. Tidak efisien. Sangat kuat mengandung potensi masalah. Ya. Kemudian diambil lagi menteri-menteri bekas Jokowi. Yang kita tidak tahu prestasinya apa. Cukup banyak. Cukup banyak ya? Banyak sekali, sekitar 17. 17 ya. Ya. Tambah lagi dengan jabatan-jabatan non-kementerian yang di-create untuk membesarkan organisasi ini. Yang kemudian ya semua orang ngomongin itu. Ya. Jadi tidak ada sama sekali pertimbangan kompetensi. Nah inilah masalah kita di Indonesia, Pak. Jadi kalau saya kan pernah di Amerika ya, saya master PhD di Amerika. Itu di Amerika yang saya tahu, setiap presiden mengangkat seseorang jadi menteri, itu dia jelaskan kepada publik. Mengapa ini orang saya angkat? Apa misi yang saya bebankan sama dia, apa yang harus dia selesaikan dalam waktu tertentu gitu. Dan itu satu persatu ya? Satu persatu, satu Pak. persatu, Makanya tidak sekaligus dipanggil diumumkan. Ya. Makanya di saat itu pengangkatan menteri dicicil, Pak. Hari ini diumumkan si Anu jadi menteri ini. Jadi tidak ada itu pelantikan besar kayak kita gitu. Terus berpidato di situ. Nggak ada. Semua itu diberi penjelasan. Jangankan menteri, duta besar aja harus ada penjelasannya. Mengapa ini jadi duta besar? Mengapa ini jadi hakim agung? Itu semua ada penjelasannya. Ya, baik. Nah, ini kita melihat ini adalah 100 hari pemerintahan Pak Prabowo dan akan ada evaluasi. Apa harapan Pak Rias Rashid? Saya tidak mengharap banyak. Yang dievaluasi itu juga tidak jelas. Karena 100 hari itu kan sebenarnya ada dua hal itu. 100 hari itu doktrin 100 hari ini kan cuma tradisi politik modern aja. Jadi 100 hari itu bisa menjadi ukuran apakah kinerjanya betul-betul bisa diharapkan apa tidak. Itu satu. Yang kedua, bisa juga 100 hari bukan kinerja. Tapi 100 hari itu dia menghasilkan satu formula mengenai rencana besar pemerintah dalam 5 tahun ke depan. Jadi 100 hari dipakai untuk itu. Sehingga 100 hari diumumkanlah. Ini program kami, begini. Dan untuk mengatasi itu, kabinet kita yang benar harus begini. Nah, baru dia bilang start going. Jadi harusnya ada pengukuran kinerja yang benar ya? Seharusnya paling tidak 100 hari sudah bisa diumumkan. Ini loh program kita. Dan ini akan menjadi top priority dalam 5 tahun ke depan. Jadi ada KPI-nya masing-masing. Persis. Seperti zaman Pak Kuntoro dulu, almarhum Pak Kuntoro. Ini tugasnya ini tugasnya ini tugasnya. Jadi semua tidak saling rebut itu. Baik. Sudah saling mengerti. Prof. Rias Rashid tentu berharap agar pemerintahan Prabowo sukses ke depan. Ya saya kira semua orang berharap begitu. Karena itu satu-satunya pemerintahan kita yang sah sekarang kan Prabowo. Dan apa yang bisa menjadikan dia sukses ke depan? Nah itu Pak, itu normal aja. Jadi pertama kita mau tahu bagaimana format kepemimpinan dia. Jadi kalau kita bicara mengenai kepemimpinan pemerintahan itu Pak, itu bukan bicara satu orang. Kita bicara tentang satu tim yang kompak, profesional, kompeten, bisa dipercaya untuk mengurus pemerintahan. Jadi itu berarti kabinet dan seluruh jajarannya. Itu harus kita dorong supaya betul-betul Pak Prabowo mereview dia punya kabinet ini. Ya katakanlah 100 hari belum cukup untuk mereview, tapi kan pendapat umum gampang sekali diserap. Bahwa banyak orang tidak percaya dengan kabinet beliau. Ya, ini harus dikoreksi cepat. Jadi saya ingin mengatakan begini. Pak Prabowo itu kan putranya Pak Profesor Sumitro. Prof. Sumitro. Profesor Sumitro itu adalah orang yang dipercaya oleh Pak Harto ketika Pak Harto masuk dalam pemerintahan. Pertama masuk pemerintahan itu yang dia percaya adalah Pak Mitro tolong bentuk tim yang bisa membantu saya menyusun bagaimana kebijakan ekonomi, memperbaiki ekonomi yang hancur-hancuran ini. Itu Pak Harto tidak mikir sendiri. Dia suruh para ahli untuk mikir. Bahkan dimasukkan mereka ke dalam tim untuk melaksanakan gitu. Dan Pak Mitro pun tidak sendiri, dia membentuk tim. Dia mesti bawa timnya. Atau Pak Wijoyo segala macam itu. Wali Wardana dan sebagainya. Itu tim-tim top semua. Yang kemudian belakang kita kasih label mafia Berkeley. I don't care lah mengenai itu Tapi dia menunjukkan bahwa Pak Harto itu memang beritikat baik untuk memperbaiki ekonomi. Jadilah tim itu. Dan kita lihat bagaimana gebrakannya kan. Tahun 69 sampai tahun berapa itu langsung inflasi langsung normal. Ekonomi mulai bangkit dan sebagainya. Itu terasa sekali. Jadi mereka menerapkan disiplin ekonomi, kemudian juga mereka membangun network,
Betul. Ya, mereka mendatangkan investor, mereka mendatangkan peraturan-peraturan baru yang bisa menjaga ketertiban ini. Betul, satu paket besar lah. Dan itu bukan Pak Harto yang mikir. Pak Harto tidak sampai sana pikirannya. Dia cuma punya sebagai pemimpin punya visi. Apa yang ingin Anda katakan? Belajar dari yang saya katakan adalah kenapa Prabowo tidak membentuk tim itu? Yang memberikan dia input. Jangan biarkan, ini mestinya orang-orang sekitarnya bertanggung jawab ini. Jangan biarkan Pak Prabowo itu kerjanya cuma pidato dari sini ke sini dengan tema yang berubah-ubah dan kadang-kadang kontennya pun tidak cocok satu sama lain. Kan kasihan beliau. Pemerintahan ini tidak bisa diurus dengan pidato. Perlu ada satu blueprint. Kemana negeri ini mau dibawa? Prioritasnya apa? Ya, apa-apa saja kondisi yang dibutuhkan untuk itu. Itu tugasnya para menteri dan pembantunya untuk mengatur strategi. Itu yang menurut saya belum kelihatan. Sehingga dari segi leadership ini masih pertanyaan besar. Leadership itu kan rangkaian kepemimpinan dari jajaran pemerintah yang bekerja satu komando. Satu. Yang kedua soal manajemen. Manajemen 10 tahun terakhir kan berantakan, Pak. Itu yang Bapak sebut tadi, pagar laut, itu kan bagian dari kerusakan manajemen. Bagaimana bisa sesuatu pelanggaran bertahun-tahun di depan mata, tidak ada lindungi, kok baru ketahuan belakangan. Tidak ada kontrol, tidak ada yang mengawasi. Baru diributin belakangan. Yang keributannya pun menggambarkan manajemen yang kacau itu, kok bisa-bisanya ada menteri yang berbeda pendapat dengan presiden. Yang satu bilang perintahnya cabut, yang satu mengatakan nanti dulu, jangan dulu. Ya, lama-lama kemudian ada yang mengatakan mereka sudah punya IMB, sudah mempunyai sudah ada HGB dan lain sebagainya. Tadi katanya ini melanggar ketentuan, tiba-tiba sekarang jadi kalau menurut saya ini dari segi manajemen pemerintahan kelihatan sekali ini amburadul, Pak. Ini baru satu kasus, belum kasus-kasus yang lain yang menggambarkan amburadulnya kekacauan gitu. Yang Tapi ketiga, biasanya kan Angkatan Darat itu sangat tertib. Mereka punya keahlian untuk menata administrasi. Bukankah begitu? Kalau kita belajar dari apa yang dilakukan oleh timnya tapi Pak Harto. kan Pak Prabowo ini pengalamannya di Angkatan Darat kan berhenti di Kostrad. Itu kan bagian tempur terus, Pak. Tidak pernah di administrasi. Ya, jadi Kopassus dan Kostrad itu kerjaannya kan tempur, Pak. Pegelaran tentara, pegelaran pasukan, gitu, dan segala macam. Itu bukan soal pemerintahan. Baik. Ya, itu satu. Yang kedua, Pak, setelah tim itu membentuk program dan diuji dan disosialisasikan kepada menterinya, mestinya kan menentukan siapa yang bertanggung jawab ini, yang bertanggung itu. Program itu harus jelas kepada rakyat, sehingga rakyat bisa berimajinasi. Oh, sekarang saya seperti ini, 5 tahun yang akan datang nanti akan begini. Saya bisa mempersiapkan diri saya, anak-anak saya, saudara saya menyambut hal baru yang akan dihasilkan oleh pemerintahan ini. Ini penting sekali memberi harapan pada rakyat. Ya. Jadi, setelah itu dibeberkan, mesti ada satu penekanan siapa yang bertanggung jawab apa, melaksanakannya dengan target waktu dan sebagainya itu. Jadi implementasinya. Jadi kepemimpinan, kabinet, itu manajemen yang rapi, program yang baik, implementasi yang tepat. Ini 4 pilar ini. Itu pilarnya. Kalau tidak itu kita percuma bicara pemerintahan. Karena itulah inti pokok dari pemerintahan itu. Pemerintah itu bukan hanya pertunjukan, dia adalah action. Ya, dia adalah sistem nilai. Dan akhirnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Sistem nilai itu yang dirasakan oleh masyarakat. Mereka merasa lega. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Pak Rinal waktu itu, tahun 69. Setelah pemerintahan Pak Harto mulai meluncurkan itu Repelita. Bagaimana kami anak-anak muda ini sangat optimis. Mulai tertib, mulai kembali. Sudah 69 itu harga inflasi sudah turun, terkendali, ekonomi mulai tertib, itu kan. Waktu itu saya masih SMA kelas 3. Itu kami anak muda sudah membuat rencana. Ini kalau program 25 tahun ini nanti 25 tahun akan kita akan seperti apa gitu loh. Kerja di industri mana? Sudah memberi satu perspektif kepada rakyat gitu. Nah, kalau sekarang ini kan kosong, Pak. Jadi ini harus dijawab, kebutuhan rakyat ini harus dijawab. Jadi harus bekerja dengan tertib, dengan rencana, dan action plan ya, bukan not just a plan, but action plan. Dan sudah ada contohnya. Bapak bisa berbeda pendapat dengan siapapun, tapi saya mempunyai pendapat. Era awal Pak Harto itu manajemennya luar biasa. Jadi leadershipnya kelihatan, manajemennya berjalan dengan baik, ya program-programnya nyata. Kita bisa hitung prestasi-prestasinya itu. Baik. Jauh sekali bedanya dengan situasi sebelumnya. Semua orang lega waktu itu.
Ya, dan ini pemerintahan yang tidak mudah juga karena tantangannya kelihatan sekali, penerimaan negaranya juga dalam tantangan. Luar Sehingga biasa. baru mulai saja kita sudah melihat ini tidak ada dana, kurang, Persis, dan Pak. sebagainya. Jadi penerimaan negara amburadul, utang bertumpuk, Ya. bahkan utang itu ada klasifikasinya. Kalau menurut para ahli, saya tidak tahu, nanti Bapak bisa cek. Utang-utang itu ada yang legal dan ada yang ilegal, Pak. Jadi utang yang tidak disetujui oleh DPRD, oleh DPR RI. Itu. Ini bagaimana pertanggungjawabannya? Baik. Nah, nanti kan kemampuannya cuma narik utang baru. Ya. Nah, kalau itu memang pantaslah Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan kan? Kalau dia paling ahli untuk berutang dan dia dipercaya oleh negara pengutang. Baik, terima kasih Prof. Dias Rasyid. Terima kasih, Pak Ya, Ronald. ini adalah perbincangan yang menarik karena Prof. Dias Rasyid ini adalah arsitek dalam pemerintahan otonomi daerah, punya banyak pengalaman di Kementerian Dalam Negeri, kemudian menjadi Menteri Otonomi Daerah ya. Ya, dan Menteri Otonomi PAN. Daerah dan Menteri PAN, penertiban aparatur birokrasi, aparatur negara ya. Jadi banyak pengalaman dan beliau juga sangat mengenal tokoh-tokoh nasional, berinteraksi, dan di tengah-tengah transisi dulu ketika terjadi peralihan pemerintahan dari Pak Harto yang sangat kuat kepada pemerintahan yang lebih demokratis, beliau juga aktif berada di tengah-tengah untuk mengawal, dan salah satu kawalannya adalah mencegah terjadi perpecahan di negeri kita dengan cara adalah perlunya undang-undang tentang otonomi daerah. Namun demikian kita tentu perlu mereview kembali apakah kita sudah berada di jalur yang benar dan apa yang masih harus kita perbaiki. Terima kasih Prof. Dias Rasyid. Terima kasih, Pak. Dan stay relevant. Thank you. Terima kasih, Prof.